Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, akan menyampaikan tentang komponen-komponen atau bagian-bagian yang terdapat pada motor starter, fungsi dan cara kerjanya. Nah, di sini Pak Wid sudah siapkan baterai, kemudian Pak Wid siapkan motor starter, kemudian sudah disiapkan juga alat-alat untuk pembongkarannya. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum Pak Wid menjelaskan tentang komponen-komponen atau bagian-bagian dari motor starter, Pak Wid akan melakukan pembongkaran terlebih dahulu. Sini sudah kita siapkan alat-alatnya. Yang pertama adalah kunci T8, kemudian ada kunci T10 dan kunci T12. Untuk T8 kita gunakan untuk melepas antara bagian belakang atau end frame ya dengan bagian pinion housing ya. Jadi kita melepas perkaitannya menggunakan kunci T8. Kita akan melepas pada baut panjang yang mengikat dari end frame dengan rumah penggerak. Oke anak-anak sekalian, ya kita lepaskan terlebih dahulu ya. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita akan lepaskan dulu motor starternya. Ya, bagian-bagian dari motor starter. Sekarang yang terlihat langsung saja dulu, ini namanya rumah penggerak ya, drive housing, di mana pinion ini terletak tertopang pada bagian drive housing. Yang kedua ada yang ini. Yang ini di dalamnya ada field coil. Ya, field coil ini akan membangkitkan kemagnetan, menghasilkan flux magnet yang nanti akan saling ya menolak dengan proses kemagnetan yang terjadi pada armatur. Nah, sekarang akan saya lepas dulu ya. Ini kabel yang dari field coil yang menuju terminal C kita lepas supaya jelas ya. Ini kita lepas. Nah, kemudian kita lepas solenoidnya ya. Sudah kita lepas, kemudian kita lepas dulu. Nah, ini bagian-bagian dari motor starter. Oke, sekarang sudah kita lepas semua ya. Lalu oke anak sekalian, sekarang sudah kita lepas ya. Ini namanya drive lever ya, tuas penggerak. Kemudian ini namanya brush holder. Ini ada sikat-sikatnya ya. Jadi ini adalah sikat positif ya, harus mengalir dari sebelah sini. Ini satu ya. Kemudian terhubung lagi ya di sebelah sini ya, positif. Nah, di sini pada bagian sikat-sikat kabelnya terhubung dengan medan magnet pada field coil. Ya, ini field coil. Ya, ketika mengalir di sini nanti akan timbul magnetan. Adanya inti di sini adalah untuk memperkuat ya, untuk memperkuat medan magnet. Ya, ini akan menghasilkan kutub-kutub yang nanti akan saling bertolak belakang dengan kutub yang dihasilkan pada armatur. Ini adalah armatur. Armatur ini seperti ini. Ini adalah rangkaian lilitan pada armatur yang terhubung dengan komutator. Pada saat ini berputar secara kontinu terus-menerus, ya, arus mengalir melalui lilitan dan akan membentuk magnetan. Ya. Kemudian ini namanya pinion key, roda pinion. Ini kopling, namanya magnetic flux, kopling magnetnya. Kenapa ada koplingnya? Ya, tujuannya pada saat motor berkaitan dengan ring gear, maka kopling ini akan melepas hubungannya supaya pinion tidak mengalami kerusakan. Oke ya, teman-teman sekalian. Selanjutnya ini adalah yang
field coil medannya di sini. Ya, field coil medan magnet fungsinya untuk menghasilkan kemagnetan. Magnet akan menghasilkan medan magnet. Di sekitar medan magnet akan menimbulkan flux magnet, ya, yang akan menghasilkan gaya-gaya magnet. Nah, ini. Selanjutnya, ini ada drive housing atau rumah penggerak tempat pinion, ya. Oke, anak-anak sekalian, Bapak sudah menjelaskan tentang komponen atau bagian-bagian dari motor starter. Satu lagi yang lupa, ini adalah end frame, ya, rangka bagian ujung pada motor starter. Nah, ini sebagai dudukan dari poros komutator, ya, supaya armatur bisa berputar dengan lembut, ya, putarannya halus. Oke, kemudian ya kita kupas lagi. Di dalam solenoid ini ada hold in coil dan pull in coil. Ya, hold itu artinya menahan, pull artinya menarik. Jadi pada saat ada arus listrik yang mengalir, ya, pada saat kunci kontak di-on-kan harus mengalir ke sini, ke terminal 50. Nah, kemudian mengalir ke pull in coil dan in coil secara bersamaan. Ketika arus listrik mengalir besar, maka akan timbul kemagnetan yang besar, ya, sehingga karena adanya flux magnet, maka plug yang ada di dalam aliran listrik dari terminal 30 itu akan menarik, ya, akan menarik pull in coil dan akan menarik pull in coil, ya, akan menarik pull in coil. Nah, sehingga pada saat itu, ya, pull coil akan tertarik dan ditahan oleh hold in coil. Ya, pada saat itu kita harus mengalir ke field coil, ya, melalui terminal C, ya, dari field coil kemudian ke sikat-sikat ke armatur. Di armatur itu akan terbentuk kemagnetan, ya, arus listrik yang mengalir ke lilitan pada armatur akan membentuk kemagnetan, menghasilkan material magnet yang akan menghasilkan kutub-kutub magnet yang kutubnya akan bertolak belakang dengan kutub yang dihasilkan pada field coil, sehingga akan secara terus menerus secara kontinu. Akibatnya armatur akan terus berputar selama ada arus listrik yang mengalir. Oke, nanti ya. Sekarang sudah boleh jelaskan tentang komponen dan fungsi dari masing-masing bagian motor starter. Nah, sekarang Pak Wid akan rangkai. Marilah kita pelajari rangkaian dasar sistem starter. Rangkaian sederhana dari suatu sistem starter terdiri dari baterai, fusible link, fuse, kunci kontak, solenoid, dan motor starter. Pada saat kunci kontak diputar ke posisi ST, maka arus dari terminal positif baterai mengalir ke fusible link, ke fuse, ke kunci kontak, ke terminal ST, kemudian menuju ke terminal 50 pada solenoid. Pada saat ini solenoid akan bekerja sehingga plat kontak yang ada di dalamnya akan menghubungkan terminal 30 dan terminal C. Akibatnya adalah arus yang besar dari positif baterai mengalir ke terminal 30, ke motor starter, kemudian ke massa. Hal ini menyebabkan motor starter berputar. Apabila mesin sudah hidup, maka kunci kontak akan kembali ke posisi on. Arus dari terminal ST akan terputus, sehingga solenoid tidak bekerja, sehingga arus yang besar yang ke terminal 30 juga terputus. Hal ini menyebabkan motor starter berhenti berputar. Sekarang kita perhatikan rangkaian sistem starter dengan menggunakan relay. Perhatikan rangkaian sistem starter ini. Kita lihat bahwa kita menambahkan sebuah relay pada sistem starter ini. Ada 4 terminal pada relay.
terminal 85, 86, 87, dan 30. Terminal 85 dihubungkan dengan terminal ST pada kunci kontak, sedangkan terminal 86 dihubungkan dengan massa. Terminal 30 pada relay dihubungkan dengan positif baterai, dan terminal 87 dihubungkan ke terminal 50 pada solenoid. Pada rangkaian ini, relay dapat meringankan kerja kunci kontak, sehingga sebuah sistem starter yang menggunakan relay, kunci kontak akan lebih awet. Sebagai ilustrasi, jika rangkaian sistem starter tidak dilengkapi dengan relay, maka arus dari terminal ST kunci kontak langsung mengalir ke terminal 50. Nilai tahanan kumparan pull-in coil dan hold-in coil pada solenoid rendah. Jika misal tahanan total kumparan tersebut adalah 2 ohm, maka arus yang mengalir lewat kunci kontak sebesar 6 ampere. Angka ini diperoleh dari rumus I sama dengan V per R dengan tegangan baterai 12 volt. Maka kita peroleh arus yang mengalir ke kunci kontak sebesar 6 ampere. Kita perhatikan rangkaian sistem starter menggunakan relay. Jika relay dipasang pada sistem starter, arus dari terminal ST kunci kontak akan mengalir ke massa melalui kumparan relay. Nilai tahanan kumparan relay cukup besar, sekitar 100 ohm. Hal ini menyebabkan arus yang melalui kunci kontak menjadi sangat kecil. Dengan menggunakan hukum ohm, kita dapat hitung I sama dengan V per R. I sama dengan 12 volt dibagi 100 ohm, sehingga I atau arus yang mengalir melalui kunci kontak sebesar 0,12 ampere. Bandingkan, tanpa relay, arus yang mengalir ke kunci kontak sebesar 6 ampere. Dengan relay, arus yang mengalir ke terminal ST kunci kontak hanya 0,12 ampere. Jadi, dengan menggunakan relay, kunci kontak akan tahan lama karena hanya dilewati arus yang sangat kecil. Sekarang kita perhatikan cara kerja sistem starter yang menggunakan relay. Jika kunci kontak diputar ke posisi ST, maka arus dari baterai akan mengalir ke fusible link, ke fuse, ke kunci kontak, terminal ST, terminal 85, kumparan, terminal 86, kemudian mengalir ke massa. Hal ini menyebabkan terjadinya medan magnet pada kumparan relay. Efek dari medan magnet ini, maka kontak pada relay akan tertarik dan menempel. Ya, setelah kita tadi lakukan pembongkaran, kemudian identifikasi komponen, ya, fungsi komponen dan cara kerja, sekarang ini sudah dalam keadaan dirakit. Kita akan tes kembali motor starter ini berfungsi atau tidak. Ya, sekarang Pak sudah siapkan ini baterai, ya, ini sudah 12 volt sudah dilakukan pengukuran. Kemudian di sini kita sediakan 4 kabel jumper. Ya, yang pertama hubungkan terminal negatif baterai dengan bodi pada motor starter. Kita sudah hubungkan. Ya, seperti ini kita hubungkan di sini. Tuh. Kemudian selanjutnya, ya, kita hubungkan kabel baterai positif, ya, ke terminal 30 pada motor starter, ya, pada solenoid. Kemudian kita hubungkan terminal positif pada baterai
dengan terminal 50 untuk mengalirkan arus listrik yang fungsinya membangkitkan kemagnetan pada pull-in coil dan hold-in coil, ya, dan juga untuk menghasilkan kemagnetan pada armatur. Ketika arus listrik mengalir pada pull-in coil dan hold-in coil, maka plat akan tertarik sehingga antara terminal 30 dengan C saling berhubungan menghantarkan arus listrik yang menuju ke fill coil, ya, melalui kabel pada terminal C. Sekarang akan kita hubungkan, ya, positif dengan terminal 50 atau kunci kontak dalam keadaan ST itu terhubung dengan terminal 50 pada motor starter. Ya. Oke, motor berfungsi dengan baik. Sekarang kita akan lakukan pengujian tanda beban. Ini contoh, ya. Yang pertama akan kita lakukan pengujian tanpa beban, ya. Pengujian motor starter tanpa beban. Siapkan sebuah motor starter, baterai, ampere meter, dan kabel jumper. Perhatikan dengan baik terminal-terminal pada motor starter. Hubungkan kabel negatif ke bodi motor starter. Hubungkan kabel positif ke terminal 30 motor starter. Kemudian, hubungkan kabel positif ke terminal 50. Perhatikan gigi pinion dan ampere meter. Gigi pinion akan bergerak maju, sedangkan jarum ampere meter akan menunjuk kepada besaran angka tertentu. Saat gigi pinion sudah maju, maka gigi pinion akan berputar cepat, dan ampere meter menunjukkan pada angka besaran tertentu. Bacalah besarnya arus yang terukur pada ampere meter. Bandingkan dengan spesifikasi pada jenis motor starter yang sedang diuji tersebut. Jika kabel terminal 50 dilepas, maka gigi pinion akan kembali ke posisi semula dan berhenti berputar. Dan ampere meter jarumnya akan kembali ke posisi 0. Cara pengujian motor starter dengan baterai. Siapkan sebuah motor starter, kemudian baterai dan kabel jumper. Perhatikan dengan seksama terminal-terminal yang ada pada motor starter. Harap diperhatikan, pengujian dengan baterai harus dilakukan secara cepat agar solenoid tidak panas. Lepas mur terminal C, kemudian lepas ujung kumparan medan. Sambungkan salah satu kabel negatif ke bodi motor starter. Kemudian, sambungkan kabel negatif lainnya ke terminal C. Sambungkan kabel positif ke terminal 50. Perhatikan gigi pinion pada motor starter. Pada saat kabel positif dihubungkan ke terminal 50, maka gigi pinion akan bergerak maju. Jika kabel terminal 50 kita lepas, maka gigi pinion akan kembali ke posisi semula. Kita ulang, kabel positif kita hubungkan ke terminal 50. Gigi pinion akan maju. Jika kita lepas, maka gigi pinion akan kembali ke posisi semula. Artinya, jika gigi pinion dapat bergerak maju, maka pull-in coil dalam kondisi baik. Dan jika kabel terminal 50 kita lepas,
maka gigi pinion akan kembali ke posisi semula. Cara pengujian motor starter. Pengujian pull-in coil dengan ohmmeter. Siapkan sebuah motor starter dan sebuah ohmmeter, atau dapat juga menggunakan multimeter pada skala ohm. Perhatikan dengan seksama terminal-terminal yang ada pada motor starter. Lepas mur terminal C, kemudian lepas ujung kumparan medan. Sambungkan prob positif ke terminal 50. Kemudian sambungkan prob negatif ke terminal C. Perhatikan jarum pada ohmmeter. Jarum akan bergerak mendekati angka 0 ohm. Hal ini menunjukkan bahwa ada kontinuitas antara terminal 50 dengan terminal C. Jika jarum bergerak mendekati 0 ohm, maka dapat disimpulkan bahwa pull-in coil dalam keadaan baik. Pengujian hold-in coil dengan baterai. Perhatikan rangkaian di atas. Salah satu kabel negatif terpasang pada bodi motor starter, sedangkan kabel negatif lainnya terhubung dengan terminal C. Kabel positif baterai dihubungkan dengan terminal 50. Untuk melakukan pengujian hold-in coil, maka kabel yang terpasang pada terminal C bisa kita lepas. Perhatikan, jika kabel terminal C kita lepas, gigi pinion akan berada pada posisi maju, atau pinion tidak kembali ke posisi semula. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi hold-in coil dalam keadaan baik. Jika pada saat kabel negatif dilepas dari terminal C dan gigi pinion kembali ke posisi semula atau mundur, maka kumparan hold-in coil rusak. Cara pengujian motor starter. Pengujian hold-in coil dengan ohmmeter. Sambungkan prob positif ke terminal 50. Kemudian sambungkan prob negatif ke bodi solenoid. Perhatikan jarum pada ohmmeter. Jarum akan bergerak mendekati angka 0. Hal ini menunjukkan bahwa di antara terminal 50 dan bodi solenoid terdapat kontinuitas. Jadi, jika jarum bergerak mendekati 0 ohm, maka hold-in coil dalam keadaan baik. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Pada saat kunci mulai dikontakkan, ternyata tidak ada bunyi apapun, padahal lampu normal, artinya sumber daya setrum dari akumulator normal.
tapi ini ada kendala guys. Nah, kita coba ya guys. Tidak kuat ini guys. Loh, ini on ya, udah on ya. Kita coba start. Loh, kayak gitu aja. Nah, tuh kan. Dengar suaranya. Abut gitu loh guys. Abut sekali guys. Ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Kemudian. pundak. Pada saat kunci kontak dikontakkan, hanya terdengar bunyi ceklek-ceklek suara solenoid yang menimbulkan magnet, tetapi tidak memutarkan dinamo. Ya, aliran listrik tadi normal. Pada saat aliran listrik disalurkan melalui relay, tersambung ke solenoid, lampu